Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Pak Muslih hari ini? Alha Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Nampaknya ada yang mau diceritakan nih dengan saya. Kira-kira apa ya Pak? Oh iya Ibu, begini, Mhm, saya ini kan, dalam awal-awal mata pelajaran ini mhm, mengalami kendala, saya ini bingung bagaimana memberikan stimulus atau mmm, dorongan untuk anak-anak yang baru di kelas 7 untuk belajar mhm, bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris ini mhm, termasuk pelajaran yang baru dikenal, seperti iya. itu Ibu. Oh gitu. Jadi Bapak memiliki kendala ya, permasalahan ketika memberikan stimulus kepada siswa kelas 7 khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris ya Bapak ya? Iya Ya Ibu. memang, seperti halnya kita ketahui, anak kelas 7 itu, ada yang baru pertama kali ya Pak mengenal bahasa Inggris dan kemudian ada yang beberapa anak yang memang sudah, mengenal, pelajaran bahasa Inggris waktu di SD, tapi tidak semua tentunya Pak. Jadi, eee, menurut Bapak sendiri, kira-kira teknik apa yang akan bisa Bapak terapkan, untuk, anak-anak kelas 7 ini mampu mengenal dan menyukai gitu ya, Pak, ya, pelajaran bahasa Inggris ini. Oke Bu, jadi kalau saya, berpikir untuk bagaimana memberikan rangsangan Mhm, motivasi ke anak-anak kelas 7 itu, mhm, saya mencoba memberikan, ice breaking dengan nyanyi, mhm, kemudian ada permainan-permainan, mhm, yang menggunakan bahasa Inggris walaupun itu, mhm, tidak full percakapan ya mungkin satu 2 kata gitu, mhm, seperti itu Ibu. mhm. Oh, jadi Bapak menggunakan teknik, ini ya, Pak, apa ya, permainan ya, dengan Iya menggunakan Ibu, ice breaking, ya dengan menggunakan yang minimal memperkenalkan kata bahasa Inggris untuk mereka ya, sehingga mereka mudah untuk mengingat, sehingga mereka mau untuk terus berulang untuk mempelajari. Kemudian Pak, kan kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya tentunya ya Pak ya. Ada yang tingkat, kecerdasannya tinggi, ada yang sedang-sedang saja, ada bahkan yang sangat sulit. Apalagi bahasa Inggris ini kan, menurut mereka adalah bahasa yang sangat sulit gitu ya Pak ya. iya. Kira-kira, trik apa yang akan Bapak lakukan untuk, apa ya, mensiasati, kemampuan peserta didik kita yang memiliki berbagai macam tingkatan tersebut ya, Pak, ya? Jadi begini Ibu, Mhm, dengan tadi kita memberikan permainan atau, ice mhm, breaking itu, kemudian mhm, nanti, betul kata Ibu tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya anak kita ini kan memiliki kemampuan yang beragam. mhm, Jadi untuk motivasi juga bagi yang sudah, sebelumnya mendapatkan bahasa Inggris, dia lebih juga mhm, bisa meningkat, mhm, nanti, rekan-rekan, anak-anak yang kelas 7 yang sudah lebih mahir itu nanti, bisa bergantian menjadi modelnya dalam misal memberikan ice breaking atau dia nanti memiliki, hal-hal yang disenangi ketika belajar bahasa Inggris sehingga itu nanti, harapan saya bisa menjadi satu, model atau satu gambaran motivasi kepada mhm. yang lainnya, seperti itu. Oke, jadi kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih, mereka bisa dijadikan sebagai role model ya, Pak, ya, Iya. intinya seperti itu. Baik, Pak, kira-kira selain ice breaking yang tadi akan Bapak lakukan, kira-kira ada media pembelajaran apalah, yang lain gitu kan, yang kira-kira bisa memberikan stimulus yang bagus terhadap pemahaman peserta didik Bapak khususnya di kelas 7 itu, untuk lebih memahami pembelajaran bahasa Inggris atau mungkin dengan menggunakan gambar gitu. Kalau menggunakan gambar kan mereka akan lebih mudah untuk memahami gitu kan. Jadi mereka dapat, comprehension-nya, kemudian dia dapat memahami, umpamanya, gambar apel gitu kan, jadi kita ininya apple, seperti itu. Seperti itu gimana, Pak? Kalau, itu menarik juga Ibu, memang, karena kan tadi, di awal ketika nanti untuk, setelah nanti kita lihat bagaimana progres perkembangan anak, sehingga nanti baru kita berikan,
stimulus yang lain, bisa bukan hanya gambar, bisa aja poster, nanti mungkin cerita-cerita pendek, kemudian nanti ketika di kelas ada kawannya yang ulang tahun, nanti kita berikan motivasi untuk bisa memberikan selamat ulang tahun dengan bahasa Inggrisnya, dengan yang ya secara beragam, dan diberikan kebebasan ke anak-anak untuk bagaimana membuat kartu ucapannya itu. Oke, berarti sekarang Bapak sudah bisa terpikirkan ya bagaimana caranya memberikan stimulus kepada siswa Bapak khususnya di kelas 7 dalam pelajaran Bapak ya, gitu ya Pak ya? Iya Ibu, terima kasih Bu. Jadi saya sudah ada arah, seperti ini nanti yang bisa saya terapkan untuk anak-anak kelas 7 biar nanti tingkat semangat dan motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu tumbuh, bukan lagi bahasa Inggris menjadi hal yang notabene pelajaran yang memang dijauhi atau ditakuti karena dia merupakan bahasa asing gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ternyata Bapak sudah bisa menemukan sendiri solusi untuk memberikan stimulus terhadap peserta didik Bapak di kelas 7 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan nih langsung di kelas Bapak, dan terima kasih Bapak sudah mau bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Musli. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sesuai dengan tadi janji kita di chatting bahwasanya hari ini kita akan melakukan coaching dengan Ibu. Sebelumnya Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan belum? Alhamdulillah sudah Pak, sudah mulai refresh kembali. Cuma rasanya saya masih ada yang mengganjal yang harus saya ceritakan sepertinya segitu untuk mencari satu solusi banyak Pak. Gitu Ibu ya. Berarti sebelumnya kita nanti akan bersama Ibu tidak lama, paling waktunya karena kita waktu tidak bisa lama ya, paling sekitar maksimal 15 menit Bu, 10 sampai 15 menit. Baik Pak. Jadi Ibu untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu pendek kita ini, sebagaimana tadi Ibu menyampaikan juga di chat, Ibu ada kegalauan. Jadi sebelum saya ke arah kegalauan itu, apa sih tujuan dari pertemuan hari ini Ibu yang ingin dicapai gitu? Halo Ibu, suaranya tidak terdengar Ibu. Oke, bisa diulangi Ibu. Oke, gini Pak, permasalahan saya, sekolah saya itu kan sekolah adiwiyata Pak. Cuma siswa-siswa saya ini untuk kesadaran menciptakan lingkungan bersih itu masih sangat kurang gitu, Pak. Itu yang menjadi satu permasalahan. Mereka seperti contohnya hal yang paling, simpel sekali ketika membuang sampah. Ketika kita mengingatkan mereka membuang sampah pada tempatnya, tetapi ketika kita tidak melihat, kita tidak mengingatkan, mereka masih membuang sampahnya sembarangan gitu, Pak. Itu yang menjadi kendala saya. Bagaimana caranya supaya peserta didik saya itu dengan kesadaran dirinya mereka mau melakukan, apa ya namanya, menciptakan lingkungan bersih gitu Pak di sekolah sesuai dengan, predikat sekolah yang kita sandang sebagai sekolah adiwiyata gitu loh Pak. Oh gitu Ibu ya. Berarti di sini tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu merasa ada kegalauan sekolah adiwiyata, tapi anak-anak untuk kesadaran menjaga kebersihan itu menurun gitu Ibu ya. Betul betul Jadi Pak. Ibu di sini bagaimana sih solusinya untuk kondisi ini bisa tumbuh kesadaran bagi peserta didik dengan apalagi sudah membudayakan sekolah yang ramah lingkungan gitu Ibu Iya ya. betul Bapak. Jadi dalam kondisi ini Ibu sebelumnya upaya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama rekan-rekan di sekolah sehingga kan sampai sekolah adiwiyata ini kan tentunya bukan simsalabim, tentunya Betul sudah betul ada Pak, proses gitu prosesnya kan panjang, betul. untuk ketika sampai
posisi itu seperti apa sih, langkah yang Mmm. sudah dilakukan sebelumnya? Langkah yang pertama itu kami lakukan adalah membudayakan, lingkungan bersih ya, Pak, ya, membiasakan mereka untuk, apa namanya, membawa bekal makanan dari rumah, membawa minum dari rumah, kemudian kita juga bekerja sama dengan kantin, Pak. Jadi bagaimana caranya kantin juga untuk, menekan penggunaan, sampah-sampah plastik yang seperti itu, kemudian menjual makanan-makanan sehat gitu, Pak, seperti itu. Jadi tadi, Mhm, dari program sekian banyak program itu mulai, mhm. membiasakan atau membudayakan anak-anak itu dengan tidak memproduksi sampah tadi itu ya, Betul, Pak. tempat bekal, kemudian dengan kantin kolaborasi, Mhm, tidak membuat makanan yang, menimbulkan sampah atau betul, nanti karena anak sudah bawa tempat bekal, betul, berarti, anak nanti ketika ke kantin, tidak perlu lagi bungkus gitu, Ibu, ya. betul, betul. Jadi, luar biasa ini program Ibu ini kalau untuk saat ini Ibu, kan ini kan yang, Ibu keluhkan saat ini dengan siswa yang baru, ini kan Ibu merasakan kondisi ini kok belum belum bisa seperti yang kemarin ketika Betul, anak betul. yang belum ada lulus masuk anak baru. Mhm, Jadi, betul. kalau saat ini Ibu, eee, proses atau pembiasaan budaya ini berjalannya seperti apa Ibu? Kalau yang saat Mmm, ini? baiklah. Mungkin, pertama adanya sosialisasi mungkin kembali ketika di kegiatan pembiasaan pagi mungkin ya, Pak, ya, untuk siswa-siswa yang baru karena mereka kan baru ya dengan lingkungan yang baru. Kemudian mungkin saya rasa perlu untuk memberikan, apa ya, kesepakatan bersamalah, kesepakatan, sekolah ya, Pak, ya, untuk bisa ditaati bersama dan peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut bukan dari kita gitu, tapi memang dari kesadaran mereka sendiri sehingga mereka dengan kesadaran penuh ya menyadari bahwa dengan membuang sampah, pada tempatnya selain menjaga kebersihan lingkungan, juga menjaga kebersihan diri tentunya ya, Pak, ya. Karena dengan membuang sampah dengan sesuai dengan tempatnya otomatis kan menciptakan, udara yang segar gitu kan, tidak, menimbulkan nyamuk dan lalat dan lain sebagainya, menimbulkan bau tentunya apalagi kalau Iya. kita habis minum, makan gitu kan, Pak, ya, dibuang sembarangan kan menimbulkan, situasi yang tidak nyaman. Mungkin saya kira itu ya, Pak, ya, adanya kesepakatan bersama dan melakukan sosialisasi setiap hari ketika di proses pembiasaan pagi mungkin itu ya, Pak, ya, biar Oke. mereka lebih familiar mungkin ya, Pak, ya. Heeh. Oke, terima kasih Ibu. Berarti, luar biasa Ibu dengan, programnya untuk ini tadi, lebih juga menjadi pembiasaan, terutama bagi anak-anak baru. Ibu berarti akan melaksanakan sosialisasi dengan, dan membuat kesepakatan kelas. Jadi, dari 2 ini Ibu yang fokus utamanya itu, sosialisasi kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas yang disosialisasikan terus-menerus? Oke. Mungkin, adanya kesepakatan kelas ya, Pak, ya, yang kemudian apa, disosialisasikan secara terus-menerus sehingga mereka, mengingat gitu ya, dengan mengingat 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 akhirnya menjadi satu kebiasaan gitu, dengan penuh kesadaran. Mungkin itu ya, Pak, ya. Oke, jadi saat ini, kan ini sudah masuk beberapa minggu, Mhm. untuk sosialisasi ini atau kesepakatan kelas ini sudah dibuat atau belum? Kemarin mereka sudah apa, membuat satu kesepakatan kelas, di kelas bersama wali kelasnya masing-masing tuh, Pak, gitu. Mhm, Paling mhm. kami ya, apa ya, majelis guru itu memberikan penguatan-penguatan melalui sosialisasi yang dilakukan setiap hari, mungkin itu aja, Pak. Oke, berarti, Ya, agar mereka terbiasa kesepakatan mungkin ya. kelasnya sudah Betul. tersusun Ibu ya, sudah terbuat, sudah Sudah, ada, Pak. tinggal Mhm. untuk pengingatnya ya, penguatannya dengan sosialisasi Iya tiap iya, hari. betul betul. Oke. Jadi, luar biasa ini. Jadi kalau saat ini Ibu kan tentunya ketika pembuatan kesepakatan kelas itu kan sudah ada sosialisasi. Kalau Mhm. saya kasih angka itu 1 sampai 10 saat ini posisi, mengingatkan dan sosialisasi kesepakatan kelas untuk menjaga lingkungan sekolah itu di angka berapa, Ibu? Mungkin
7, 8 gitu ya, Pak, ya? Oke, berarti Iya sekarang sudah iya posisi 7, 8, Bu, ya? iya, karena belum Eee, apa ya, terbiasa untuk mereka ya, Pak, masih heeh, ada terus proses pengingatan, iya. seperti Luar itu. biasa, berarti sudah 7, antara 7 dan 8, berarti, kan Mhm, nanti goal-nya kan tentunya Ibu ingin mencapai di angka 10 dengan, 10 ya, sempurna itu, betul. Ibu, ya. Iya betul. Jadi untuk mencapai ke 10 ini tadi Ibu menyampaikan bahwasanya dengan eee, apa namanya, melakukan penguatan yang lebih konsisten, kemudian diingatkan dengan sosialisasi atau, Mhm. dengan penyampaian tiap hari gitu. Jadi Ibu untuk mencapai dari 8 ke 10 ini, sosialisasi itu, Ibu akan merencanakannya seperti apa? Terjadwal kah atau seperti apa? Sepertinya terjadwal ya, Pak, ya. Biasanya kami kan melakukan kegiatan pembiasaan pagi itu di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, karena Jumat Mmm, kan kegiatan rohis ya, Pak, ya. Mungkin di situ. Kemudian mungkin nanti, saya akan membuat satu program tentang, apa ya, lomba kebersihan mungkin ya, Pak, ya. Kebersihan kelas gitu ya, seperti itu mungkin, Pak. oke, berarti, terjadwal, kemudian nanti, dalam Ibu mengimplementasikannya, yang Ibu jadwalkan, nanti yang Ibu libatkan dalam kolaborasi ini, apakah Ibu sendiri atau melibatkan rekan-rekan yang lain? Mmm, Sepertinya kalau saya sendiri mungkin tidak bisa ya, Pak, ya. Pasti saya akan melibatkan tentunya kawan teman sejawat saya, ya mungkin di sini kan memberdayakan guru piket tentunya karena pembiasaan pagi itu kan biasanya berkaitan juga dengan, apa, tugas guru piket juga ya, Pak, ya. Seperti itu, kemudian tentunya kepala sekolah sebagai, pemegang kebijakan dan juga, apa ya, warga sekolah, kantin juga, kita juga mengingatkan kepada kantin untuk tetap menjaga, kantin yang sehat, kantin yang bersih, dan juga tentunya anak-anak, seperti itu, Pak, siswa. Dan yang terpenting juga, orang tua siswa ya, Pak, ya. Ya, orang Oke, tua siswa juga sangat, perlulah untuk kita, mhm, apa, lakukan kolaborasi, seperti itu, oke, Pak. luar biasa Ibu. Berarti, tadi Ibu dari, untuk programnya, kemudian kapan komitmen untuk dilaksanakannya, dan siapa yang dilibatkan dalam Mhm. kegiatan ini, jadi Ibu sungguh tadi sudah, sungguh luar biasa, Ibu sudah sharing berbagi hal yang ingin Ibu laksanakan dan kapan Ibu lakukan dengan komitmen serta Mhm. kolaborasi tadi. Kemudian Ibu dalam penerapannya ini nanti, eee, apakah Ibu ada hal-hal yang ingin dikuatkan lagi selain tadi, nanti di ending akan, bukan hanya sosialisasi, ketika nanti akan juga ada hal-hal yang baru. Jadi fokus Ibu saat ini apakah, sosialisasinya atau di perlombaan itu, Ibu? Oke, mungkin nanti, tahap yang pertama tadi sosialisasi ya, Pak. Tahap Mhm, berikutnya mungkin kegiatan lomba, mungkin nanti saya akan, ada pemilihan, duta kebersihan gitu ya, mungkin nanti diperjenjang ya, di tingkat kelas 7, 8, atau 9 gitu. Jadi mereka bisa melakukan pengimbasan, kepada rekan-rekan yang lain tentunya, karena mereka sudah terpilih menjadi duta lingkungan, duta kebersihan sekolah, seperti itu mungkin, Pak. oke. Seperti itu, Pak. Jadi luar biasa Ibu. Jadi, yang jelas, untuk fokus, eee, kegiatan utama Ibu berarti penguatan dengan sosialisasi, kemudian dengan Mhm, berbagai nanti tambahan kegiatan itu Ibu ya. Oke iya. Ibu, terima kasih. Bagaimana kira-kira, untuk kondisi Ibu ini apakah sudah ketemu solusinya dan, apa komitmen untuk yang dilakukan? Baik, Bapak, ternyata saya memang harus, senyum bahagia karena saya sudah menemukan sendiri permasalahan saya, kegalauan saya ya dengan tadi, bagaimana saya menerapkan, kesadaran diri pada peserta didik saya untuk dapat membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan sekolah tetap bersih ya, itu dengan tadi melakukan kesepakatan, kemudian juga melakukan sosialisasi dan kegiatan lomba tentunya itu langkah-langkah yang saya terima kasih, Mbak, sudah, menjadi teman, curhat saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya temui. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dan
Saya ucapkan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga Bu. Tetap semangat, jaga komitmen, kemudian ingat Ibu punya target yang ingin dicapai, itu menjadi satu acuan komitmen Ibu. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya sudah terbangun relasi untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ke orang tua dan bagaimana Ibu membangun komunikasi dengan anak-anak. Selamat Ibu, saya yakin apa yang Ibu cita-citakan akan segera tercapai dengan tetap semangat dan tetap komitmen atas apa yang sudah menjadi tujuan Ibu. Terima kasih Ibu ya, Baik, waktunya juga sudah mendekati habis. Kalau nanti sama-sama, misal Pak. ada hal-hal yang lain ketika nanti dalam perjalanannya, "Oh Pak, saya ternyata ada hal yang ketemu, oh ini ibaratnya mengganggu komitmen atau target Ibu," nanti silakan kita bisa sharing, juga bisa berdiskusi lagi. Begitu Ibu ya, terima kasih. Baik, terima Selamat kasih banyak siang dan juga Pak sampai Musli, ketemu lagi selamat Ibu ya. siang. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.